180 orang bulan yang sarjana, penambahannya 200.000 kali 180 aja 36 juta. Nah, jadi lebih pagu ini. Mika Bu, tadi kan sudah kami jelaskan bahwa semua di input, kalau ada kekurangan pagu, ada kelebihan pagu, itu akan ditetapkan atau disampaikan oleh teman Bapeda untuk melakukan proses-proses penyelarasan lebih lanjut. Jadi pagu itu akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan Bapeda gitu. Ada lagi, berarti di Dukcapil semua kegiatan sudah ya? Di Dukcapil semua kegiatan sudah terinput? Sudah, tinggal ada beberapa yang nggak ada di standar harga aja Pak. Ada yang belum, masih menunggu usulan. Apa contohnya? Contohnya itu seperti televisi sama gitu ya, bendera yang seperti itu. TV bendera? Ya. TV apakah ada sudah dicek di SSH? Sudah Pak, sudah. Kan waktu ini juga dapat ngirim pembangunan, ditambahnya ada usulan. Izin kami cek sekarang di referensi. Adik udah bisa melihat, coba dilihat di referensi. Itu standar. Lihat SSH. Sebelumnya itu show-nya itu di all dulu, biar tampilannya keseluruhan. Ya. Nah, lalu ketik televisi, jangan ketik TP. Televisi. Ada. Televisinya ada. 70 in. Televisi 70 in. Ini angin kapan screenshot? Sini. Nah, di sana aja bisa. Di Bamilu Gabung Group. Belum join ya? Join aja. Join. Ada? Masih nyari Pak, tunggu masih loading Pak ya. Kebetulan kami ini teman-teman tim teknis mencari di SPD keberadaan televisi itu ada di sistem. Tampilin deh. Loading Pak ya. Bendera, kami yakin hal-hal seperti itu ada di SSH, sehingga mohon berkenannya untuk lebih teliti. Makanya di grup kami sampaikan, tolong teliti ulang usulannya, jangan sampai sudah ada di sistem diusulkan lagi gitu. Mohon kami dibantu, karena suatu hal yang baru di tahun 2021 ini kita menyusun standar, merombak keseluruhan standar-standar sebelumnya. Ya Pak. Udah Pak, ternyata ada lagi satu Pak, nampan itu masuk di mana Pak ya? Nampan? Ya. Nampan itu bahasa Indonesia ya? Nampan Indonesia Pak. Indonesia Pak. Iya. Di SSH. Kayak kalau Bali nari. Belum masuk. Alat rumah tangga itu termasuk. Iya. Alat rumah tangga, coba cari di rekening rumah tangga. Itu belum masukin aja, catat dulu. Nampak. Agak diusulkan ke Ini naik ke pembangunannya. Pembangunan. Izin teman-teman pembangunan. Izin teman-teman bagian pembangunan bisa memberi penjelasan. Mungkin nampan itu speknya di SIPD yang diinput teman bagian bangun di SSA ada tersendiri. Takutnya ada tersendiri. Izin teman bagian pembangunan bisa menjelaskan. Kita yang meja itu harusnya ada, kalau saya telepon kemarin kok ada yang datang. Apa saya Mas. Selain itu ada lagi? Ada Kami Pak. coba mengklarifikasi informasi di bagian bangun. Hah? Ring binder Pak. Ring Ring binder. binder, ya. Oh iya. Udah Pak ikutin Pak. Ada. Ada. Ring binder, ring ya.
Ya, ring binder, Pak. Di sistem bindernya ada. Tapi ring bindernya beda. Belum ya? Ring binder. Ya kami catat, kami akan sampaikan ke bagian pembangunan, bisa menjelaskan nanti ke Capil. Mungkin screenshot ada nggak sudah rekapan usulannya? Share screen, coba share screen. Biar efektif nggak satu-satu. Share screen coba usulannya. Pak ya, iya. Ya, dulu. Wah, ini. Wow. Cuma admit, Nen. Coba share screen ada. DVD. Coba lihat. Pak Di Yan, Spenduk Capil. Pak Yan apa ya sini? Hah? Pak Man lihat progresnya di Spenduk aja. Ini? Pak Man share screen. Benda ada selain ini. Tidak ada Bu. Iya Bu. Ini harus kasih ini. Mereka duduk sama dia taruhin jangan saya menanam kopi enak kopi ini. Ya, nasi goreng mau kayak dia. Tapi jangan itu jangan bikin. Muka nak usah. Ini. Nah, ada semua sih. Nah, kita sama-sama lagi dulu. Mereka seharian itu nak cukup satu. Jangan dulu nih kan. Itu kan yang lagi ngejar lo dah. Muka Pak Mani jangan di muka sudah jangan. Enggak di kok. Enggak. Enggak. Di sana saya nanti di gerongsak Iya, ada dirimu, ini. Beb. Iya, ada ini. Kamu kemana kadang aku mencarimu pelosok-pelosok. Mendingan. Ya, Mang. Bisa? Di Spenduk Capil. Kok lama udah direkam belum? Harapan kami share screen biar kita bisa tahu ini yang mana diusulkan. Tidak. Pak, ini sudah ada. udah saya share screen, Pak ya. Mana? Filenya mana? Buka filenya, Bu. Buka filenya yang ini sudah tampil di foldernya. Mana folder mana itu? Ini masih loading, Pak ya. Oh, kok lama sekali loh dia. Pak internetnya nggak load ini Pak. Waduh. Udah masuk, Pak ya. Belum nampak, belum tampil nih kok. Oke, yang bawa laptop. Penting. Yang buka itu. Aku lagi digaji kan? Di TBP. Oh, Ini kan caranya lagi biar ini dibiarin. Sana mau perlu laptop lah. baik. Laptop. Dulu pas Ini permasalahan yang Kamu sudah melakukan screen. ini sih, Pak. Ye, nggak Udah bisa. masuk, Pak ya, share screen-nya ya. Belum, Pak ya. Nggak tampil. Screen-nya masuk, cuman datanya belum tampil. Data file yang akan diusulkan itu
rekapannya nggak tersaji nih. Ini udah muncul Pak, udah terkirim Pak. Share screen-nya udah di sini udah tampil Pak. Coba saya ulang Pak Sudah, ya. tapi anunya apa namanya? Masih loading ya Pak di sana. Filenya nggak mana? Nggak kelihatan Excel atau gimana tuh usulannya? Tahu Pak, udah Pak, udah tahu. Kok nggak kelihatan sih? Dan kok nggak tampil deh? Katanya sudah. Share screen. Di sana sudah klik share screen? Sudah Pak, sudah. Sudah buka juga Excel-nya Pak. Sudah tampil. Excelnya yang mana? Kan nggak bisa kami buka dari sini, dari sana komputernya. Belum tampil itu Excelnya? Udah Pak. Oh, ini baru tampil. Ini kan ada beberapa yang belum Pak, yang saya belum isi tanda nomor 4 selang gas sama regulator itu belum juga ada Pak. Apa? Nomor 4. Selang gas dan regulator. Selang gas dan regulator. Selang gas dan regulator. Selang gas dan regulator. Yang dicentangnya udah. Izin teman-teman pembangunan, teman-teman bagian pembangunan terkait penyusunan RSA sudah bergabung? Bisa nanti tahu yang mana yang belum masuk. Dijennya ada. Buat admit all. Selang gas dan regulator. Ya Pak. Apalagi? Taplak meja Pak. Taplak meja. Itu tulisannya kok ada itu belakangan. Iya. Yang ini kan waktu ini dapat ngirim nanya ke pembangunan Pak. Ada dibilang ada. Jadi saya udah yang warna-warna abu ini udah saya nemuin di SSH-nya lagi. Yang kosong-kosongnya ini yang ada warna baru saya belum dapat ketemu sampai hari ini. Map. Ya, ketik di sistem itu polio atau map, stop map. Namanya bukan map, stop map namanya. Oh iya Pak, makasih Pak. Iya, kalau ibu ketik map aja nggak ada stop map itu. Ya, mungkin setelah ini dari yang ditampilkan ini, izin kami saran dicek ulang di sistem biar kita sama-sama cepat bekerja, baik dari teman bagian pembangunan tidak menginput ulang karena sudah tercantum di SCPD. Kita nggih, Pendu? Televisi sudah. Sudah Pak. Oke. Apalagi ada. Yang ini mungkin segera ya disegerakan ya. Yang memang kami harap diteliti ulang di sistem keberadaannya barang yang memang diinginkan ataupun standar lain sehingga segera diusulkan secara resmi dengan pengantar dari pimpinan perangkat daerah. Dan kita tahu bahwa itu sudah diketahui pimpinan gitu. Ya. Selama ini kan kami akomodir lewat grup. Biar satu harapannya semua bidang itu sudah memastikan tidak ada kendala. Nggak sampai ada bidang A, bidang B, usulan nyusul lagi, tapi dirapatkan di internalnya perangkat daerah untuk mengakomodir keseluruhan kebutuhan belanja itu yang belum ada di sistem. Tapi usahakan terlebih dahulu meneliti ulang di sistem keberadaan dari belanja ataupun jenis-jenis jasa lain yang sudah ada di SCPD. Itu nggih. Iya Pak. Kami terima kasih di Spenduk Capil Nike, progresnya cukup bagus. Dari anggaran pagu 20,1 miliar sudah terinput 17 miliar. Jadi progresnya sangat memuaskan. Terima kasih. Mungkin terkait dengan kekurangan belanja semua dia sudah termapping, segera komunikasikan ke Bapeda ya. Karena oke.
Ada lagi mungkin di Sudut Capil sebelum kita tutup untuk sesi di Sudut Capil. Ada Pak, ada lagi satu Pak untuk di bidang. Sini. Pak, ini yang di bidang pihak yang di belanja sosialisasi itu untuk videonya itu gimana inputnya ya? Tak ada dia kemarin katanya disuruh inputnya itu di belanja sosialisasi, terus pilih yang SBU, terus pas yang di video itu nggak ada Pak. Video selayar pandang. Video ya, kalau kami tidak spesifik mau membicarakan tentang video gitu, nanti coba kita cek ada video dokumentasi ya, itu kan semua video ada dokumentasi, coba dokumentasi di sistem. Hah? ada Pak di SBU. Coba kita cek ya. Lambat ya. Media Ini aja pakai media cetak. Dia bukan cetak, kalau cetak itu kan kayak foto. Elektroniknya. Elektronik mungkin masih ke PCR. bisa Kalau untuk videonya itu bisa dipakai media elektronik bisa Pak ya? Ya. Lalu untuk input data video ini untuk jadinya media elektronik bisa Pak ya? Izin, ini teman kami coba mengecek sebelah saya ini untuk cek di SCTV. Ini agak bagus internet. Izin kami cek dulu ya, Pak. Biar nanti secara share screen kami tahu. Izin Ibu, share screen-nya coba di off itu Bu, kalau sudah ada. Ini di off tadi. Off aja. Share screen-nya. Dari di Sudut Capil. Ya. Deh. Apa? Belum masuk. Online lagi. Dia. Jasa kan? Bukan. Oh jasa. Izin, ini jasa apa memang barang? Membeli sebuah video. Jasa Pak. Jasa dokumentasi ya? Ya belanja jasa. Belanja sosialisasi media cetak. Ya. Itu belum diinput di sistem? Belum Pak, karena tidak ada. Oke. Mungkin direkam terus ya, ajukan ke kami ya. Oke. Ini dokumentasi secara elektronik, kami cek di sistem yang belum terakomodir. Oke. Segera ya, ajukan ya. Ada lagi bidang-bidang lain? Sudah Pak, sudah. Oke. Terima kasih di Sudut Capil atas pelaksanaan inputnya, sudah progresnya cukup menggembirakan. Lanjut ke perangkat daerah lain yang sudah siap, mungkin BKP SDM. Yang kami lihat di sini tampil BKP SDM. Halo. Oke. Halo, selamat pagi. Oke, Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Izin menyampaikan terkait dengan permasalahan yang telah kami input di SIPJ. Perlu diketahui bahwa
dari anggaran kami, anggaran indikator kami adalah 33 M, kemudian baru terinput 19 sekian M. Dari 40 kegiatan, ada 5 kegiatan yang belum terinput. Dan dari 40 kegiatan itu ada masing-masing permasalahannya juga. Yang pertama yaitu bahan logistik. Yang pertama yang kami belum input adalah bahan logistik. Itu terdiri dari bahan logistik? Bensin sama penganyaran caci. Nah itu. Kemudian 2 pengadaan kendaraan dinas. 3 dan prasarana seperti komputer. 5 pajak kendaraan. Nah, terkait permasalahan ini, taman. Kemudian yang kelima adalah taman. Terkait dengan permasalahan ini, yang pertama yaitu apa permasalahan? Ini mohon maaf ini. Dana itu saya izin suaranya nggak jelas sih. Suaranya nggak jelas sih kan. Izin Bapak, kami menjelaskan sebentar. Apakah sudah direkap dalam bentuk Excel? Sudah? Belum. Oh, oke. Udah untuk permasalahannya sudah. Oke. Permasalahannya sudah, saya share screen permasalahan yang kemarin saya kirim ke Bapak. Ini share screen aja di sini Pak, biar kami bisa melihat. Karena tadi terputus-putus. Sebentar. Oke, suaranya. Itu Pak permasalahan. Oke. Izin kami komentar dari share screen yang ada ya Pak ya. Ya silakan. 1, gaji tunjangan ASN kami kan sudah jelaskan tadi. Ya. Tidak bisa kita pastikan karena belum ada regulasi. Karena menunggu informasi lebih lanjut. Penyediaan bahan bacaan itu sudah ada. Ya. Di SSH. Surat kabar nih kok. Coba diketik SSH nih kok. Sudah ada di SSH. Tapi yang di sistem belum kita ada. Pajar Bali. Halo. Untuk Pajar Bali, karena kami berlangganan Pajar Bali. Tapi di sistem dia begini, sehingga kita kekurangan dana lagi 2 bulan, lagi 2 kali. Jadi standar ini terkait dengan SSH untuk langganan terkait media massa ini dapat usulan dari bagian humas. Jadi bagian humas yang memahami terkait dengan langganan media massa. Mungkin teman-teman bagian pembangunan sudah bergabung. Bagian pembangunan bisa menjelaskan. Mungkin kalau di 75 Pajar Balinya, kemudian di kita 65 bagaimana? Izin di sistem Bapak, pakai di sistem. Pakai di sistem. Ini kan rencana, seandainya nanti di kontrak atau penunjukan dengan media itu di bawah 75, ini harga tertinggi kan? Tanggung jawabannya 65. Ini kan standar tertinggi sudah dipasang. Jadi standar ini harga tertinggi yang tidak bisa dilampaui batasannya. Pada saat nanti eksekusi atau pelaksanaannya harga 65 dipersilakan. Jadi itu efisiensi lagi 10.000 gitu. Yeah. Berarti di ngedes APBD-nya nanti kita tambahkan menjadi berapa? 75 ya? Ikuti sesuai dengan infonya ikuti standar. Iya. Terima kasih, Mas.
Terkait dengan bahan logistik premium, tadi Bapak nanyakan premium pertama, itu di sistem sudah ada. Premium di sistem sudah ada. Sudah. Izin kami makanya pada saat di grup itu menyampaikan, mohon dengan hormat teman-teman perangkat daerah meneliti ulang di sistem. Cara mencari jenis belanja apapun item belanjanya sudah kami arahkan di grup. Sehingga pada saat usulan itu benar-benar tidak ada. Tidak, kita mohon pengertiannya karena ini sangat mendesak waktunya. Jangan sampai ada tumpang tindih jenis-jenis belanja yang tercantum di standar. Karena ini akan kita perbubkan menjadi legal standing dari standar yang berlaku di Pemkab Badung. Terkait tas, ini terkait dengan itu sudah tadi tas itu, kemudian tamannya Pak. Untuk taman pemeliharaan taman, pemeliharaan di ASP ya. Coba dicek di sistem, mungkin izin Bapak, serta Bapak ada yang mungkin membuka sistem, sama-sama buka sistem, coba dicek di SPD, di ASB, ataupun di ASPK. Jadi di 4 tempat itu dicoba Pak. Kiatnya mungkin itu saya arahkan. Jadi kata kuncinya apa Pak? Ya? Kata kuncinya apa? Nah, di SPD, klik nanti di dashboard. Di dashboard itu akan ada referensi. Keluar referensi, klik, itu akan keluar standar. Standar itu ada SBU, SSH, ASB, ASPK. Sebelum Bapak klik itu, biar nanti tampil keseluruhan, di show-nya di all dulu. Ya, di all, baru nanti ketik yang diinginkan. Akan keluar itu. Yeah. Mungkin teman-teman teknis sudah paham mungkin itu. Mohon izin Pak, terkait untuk pencarian, sudah tahu ini terkait untuk mendapatkan item tersebut, apakah ada kata kuncinya terkait pemeliharaan taman Pak? Kata kuncinya Niko ketik dicari Niko, taman misalnya gitu. Sudah dicari sih Pak, tapi belum tidak bisa didapat Pak. Mohon izin Pak. Di SPK? Taman ya, belum ada. Ya Pak. Oke. Ya seperti ini kami media ini mohon dimaklumi bahwa standar yang disusun ini kan dalam waktu sangat singkat sekali dan harus kita gunakan. Memang ada yang tercecer yang belum terakomodir, sehingga dengan hormat di media ini kami memapping titik-titik mana yang belum terinput di sistem jika ada tumpang tindih. Terima kasih untuk taman, nanti tolong diajukan segera nggih standarnya. Untuk pemeliharaan alat studio, alat perlengkapan kantor itu given close list dari Perpres 33 nggih. Jadi semua pemeliharaan yang sudah tercantum di Perpres 33 tahun 2019 itu kita anut. Halo. Nggih. Untuk pajak kendaraannya ada ya Pak? Ini bagian pembangunan belum bergabung. Kami izin menjelaskan bahwa untuk pajak kendaraan itu kami perlu referensi dari teman-teman provinsi terkait pengenaan pajak, sehingga standar yang dipasang tidak lagi ada permasalahan di menarik, ada kekurangan pagu di tiap belanja tersebut. Untuk pajak kendaraan motor akan kami informasikan lebih lanjut dulu yang lain, sehingga nanti teman-teman dari paket pembangunan bisa menyampaikan di grup kalau sudah terupload di sistem. Okay. Sudah Pak, sudah. Ya. Okay. Ada yang lagi? Harapannya dari PKBSDM semua bidang sekarang. Halo, silakan teman-teman di bidang kalau ada mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Ini terutama di pertama saya persilahkan di bidang pengembangan SDM. Saya persilahkan. Untuk sekretariat sudah clear Pak ya? Sudah semua terjawab? Sekretariat? Halo? Nggih.
Untuk asuransi THL-nya. Izin di kami menjelaskan mungkin belum saya sempat diprologkan awal adalah untuk premi asuransi di Permendagri 90 2019 dan di sistem SIPD itu tidak ada keluar kode barang dan kode rekening belanja terkait dengan asuransi ketenagakerjaan. Mohon dimaklumi bahwa dengan pakai sistem SIPD ini, daerah terutama kita juga tidak leluasa membuat rekening baru. Jadi kita wajib gunakan rekening yang sudah tercantum di dalam Permendagri 90. Nah, asuransi yang adalah premi asuransi kesehatan saja. Mungkin itu bisa kami berapa yang hal yang kita ikuti seperti itu aja nanti sistem penganggarannya. Termasuk uang makan THL-nya enggak? Uang makan itu juga kita mengeluarkan uang makan itu belum bisa. Oh, belum bisa. Belum terakomodir di sistem. Ini juga kami memaklumi atas kebutuhan, tapi pada saat kami dihadapkan pada mengeluarkan kode barang dan kode rekening belanja itu tidak ada gitu. Oh iya. Oh, berarti kita ikuti aja di sistem berapa yang kita bisa input, segitu aja kita input. Izin terkait standar THL itu kan sudah ada SK Bupati ya. Itu semua ada landasannya kami sehingga harapannya terkait standar itu mohon maaf kami agak terlambat. Kenapa? Kami ingin tahu ada rujukannya. Biar ada kepastian hukum tidak salah kami memasukkan di standar. Ada lagi mungkin? Ini Food Corpri-nya Pak. Food Corpri kami belum input di kegiatan apa ya? Ya. Food Corpri itu tidak kami bisa input karena penyewaan tenda. Oh, tenda. Urus sewa tenda di SSA. Coba kami cek ya. Untuk sewa tenda setahu saya di sistem sih ada. Coba kami cek di sistem. Nanti teman kami bisa share screen nanti. Sewa tenda. Logonya itu res logo, kertas logo mas tuh kalau mas. Oh ya semua itu. Udah. Nanti mau ditanyain bensin. Sebelum sambil menunggu ya. Sewa tenda ada Pak? Ada di SSH. Ada di SSH. Sewa tenda. Terkait dengan standar itu sudah diformulasikan teman membangun dengan segala pertimbangan perhitungan. Jadi standar ini berlaku untuk semua perangkat daerah. Selamat pagi bagian pembangunan Bu Eva. Bersih meja nih yang hitam-hitam. Yang bisa tidak muncul. Nggih, di SSA wenten niku nggih, Pak. Biasa. Untuk tenda sudah. Apa lagi? Kursi. Sewa kursi, sewa meja. Itu meja lipat, meja panjang itu belum ada kayaknya. Izin Bapak untuk sewa ruang itu sudah kami baru mengakomodir semua sewa ganja sewa yang ada di SBM Bapak. Jadi kami temukan beberapa seperti sewa aula itu harganya kayak sewa aula, sewa ruang itu tidak sesuai sama standar SBM dan tidak ada di SBM. Jadi kami masih belum memasukkan itu ke SSH. Untuk harga kami mohon masukan apakah harga tersebut sudah disetujui, apakah memang bisa menjadi standar satu kabupaten, mohon masukan juga dari BPKAD agar kami bisa memasukkan ke dalam sistem SIPD nantinya.
Oke, izin kalau terkait dengan analisa standar itu, mungkin saya juga keterbatasan terkait dengan menganalisa setiap jenis usulan. Contoh tenda, ada tenda inspektur, ada tenda 10x8. Tentu ini kalau dibahasakan 10x8, nanti ada perangkat daerah yang ajukan 4x6. Ada juga yang kali 2x3. Ini yang agak menyulitkan pada saat menyusun standar. Pada tenda ini memang spek yang digunakan juga menjadi pertimbangan. Apakah nanti terutama teman-teman perawat ini, mohon teman-teman perawatan, kalau yang tenda di bagian umum ya di sini untuk upacara-upacara, mungkin bisa ada referensi terkait harga pasar yang berlaku. Pak Epa mungkin bisa koordinasi dengan bagian umum di sekretariat daerah karena sangat familiar untuk menggunakan sewa ini dalam rangkaian HUT hari ulang tahun apa atau upacara besar, sehingga mendekati dari harga pasar atau sesuai dengan harga pasar yang ada. Itu Mbak Epa. Kalau kami saran segera koordinasi di bagian umum terkait dengan harga-harga ini sehingga bisa berlaku untuk seluruh Pemkab Badung. Kalau seperti itu kami minta waktu Pak untuk menstandarkan lagi yang di luar SBM. Jadi kemarin tuh kami masih mengupload semua yang ada di SBM. Oke, izin terkait SBM yang terdahulu kami informasikan ya, memang tapi keterbatasan kami kalau ini tidak upload melalui sistem SSH-nya yang kami bangun sebagai alat bantu, kami tidak bisa meng-compare. Jadi saya minta tolong di BKPSDM juga untuk sewa aula yang 1 buah kali 600.000 ini spesifikasinya seperti apa. Dan misalkan sewa tenda yang 200.000 ini spesifikasinya seperti apa. Jadi kami juga bisa sebagai penanda untuk nantinya benar nggak harganya sesuai dengan kebutuhan gitu loh Pak. Jadi kami juga membutuh masukan dari BKPSDM, dari pengguna, mereka menggunakan harga tersebut itu barangnya spesifikasinya seperti apa dan mohon dimasukkan melalui sistem SSH. Oke, nanti yang akan input sesuai dengan sistem SSH-nya terkait dengan standar spesifikasi dari tenda tersebut. Bisa input itu. Ya berarti melalui gininya Bu ya, linknya itu ya? Iya Bapak, melalui linknya dan mohon diisi spesifikasinya Bapak. Kadang-kadang kami tidak bisa juga karena kami tidak kita sedang menstandarkan satu kabupaten Bapak. Jadinya kami butuh spesifikasi dan misalkan memang harganya berbeda dengan nanti yang kami upload di SIPD, kami juga mohon masukan apa yang berbedanya begitu. Jadi termasuk meja kursinya itu yang tidak ada SSH-nya itu ya Bu ya? Saya meja kursi sebenarnya sudah ada Bapak di SSH. Nah kami juga mohon petunjuk dari teman-teman Bapeda dan BPKAD. Misalkan item barang seperti meja kursi VIP yang ada di SBM, itu sebenarnya kan patokan untuk penyusunan penganggaran. Nah sekarang misalkan harganya berbeda dengan yang diusulkan oleh dinas, itu keputusannya saya seperti apa ya? Apakah kita harus mengakomodir semua jenis belanja, item belanja? Apa kita boleh ya paksa saja pergi kursi VIP yang sesuai dengan di SBM? Kan ada proses penyortiran verifikasi di sana Bu ya. Kami juga mohon ini Pak masukan dari Bapeda dan BPKAD karena harga dari 26 perangkat dinas itu bervariasi. Kami ingin dari teman-teman di BPKAD dan Bapeda juga memberikan pengertian bahwa SSH yang disusun di bagian pembangunan saat ini itu adalah harga survei dan kami mohon untuk sebisa mungkin menggunakan item tersebut. Namun jika
di luar spesifikasi yang kami maksud, ada usulan yang berbeda, baru kami akan survei ulang lagi terhadap item tersebut. Kami mohon petunjuk dari Bapak dan BPKAD sih agar menyamakan persepsi di teman-teman di perangkat daerah untuk jenis-jenis barang yang mungkin sebenarnya sama, tapi harganya berbeda. Ini intinya belum ada di SSA. Ini yang merah ini belum ada di SSA apa ya? Ya, ini yang belum ada juga. Seperti master mesin cetak. Mungkin saya sedikit ya Bapak ya. Master mesin cetak itu apa maksudnya ya Bapak? Saya kurang mengerti maksudnya apa. Sama cetak. Mesin cetak riso kita punya. Apa Pak? Riso mesin cetak riso itu. Bapak beli mesin cetaknya atau masternya? Masternya. Beli masternya. Master itu beli apa? Bapak itu beli bendanya apa Pak? Seperti plastik masternya itu untuk apa memperbanyak itu harus ada masternya terlebih dahulu. Nah ini loh Bapak, saya agak kami juga kan tidak keterbatasan pengetahuan ya Bapak. Izin kayak master mesin cetak, kami tidak tahu apakah barangnya plastik atau barangnya kertas. Kita bicara standar harga Bapak barang, jadi kami ingin tahu barangnya apa. Sama cetak kertas. Barangnya berupa seperti roll film gitu, seperti roll film berupa plastik. Nah itu setiap kita melakukan fotokopi yang jumlahnya besar, seperti SK pegawai PNS itu kita pakai master itu karena sekalian kita master sekali langsung dia keluar hasilnya SK-nya begitu. Oh mungkin maksudnya Bapak coba dicari nama umumnya apa Bapak, karena kadang-kadang seperti ini Bapak menggunakan kata-kata yang Bapak bisa mengerti di teman-teman di perangkat daerah sendiri. Kami secara umum nggak bisa mengerti apa yang Bapak maksud. Seperti master mungkin Bapak maksudnya NCR atau kertas roll apa jenisnya gitu loh. Jadi yang kami butuhkan adalah nama barangnya apa gitu. Sama kayak cetak kertas kop lambang Garuda. Berarti kan Bapak sebenarnya cetak kertas. Kop lambang Garuda emas adalah item yang Bapak mau print di atasnya. Jadi Bapak tinggal pilih di barang cetakan, cetak kertas, ya standarnya seperti itu gitu loh. Terima untuk master mesin cetak. Memang namanya master mesin cetak itu gitu. Terkait dengan cetak kertas kop memang belum ada ya. Memang belum ada di Bapak cetak kertas kop. Ya, cetak kertas kop, maaf Bapak sudah ada. Bapak tinggal pilih kertas yang dipilih apa. Jadi kami tidak bisa memasukkan item secara rinci cetak kop lambang Garuda emas karena barang itu tidak. Kop lambang Garuda emas adalah spesifikasinya. Jadi Bapak mau mencetak Garuda emas di atas kertasnya. Jadi yang ada di barang di SSA adalah cuman ada kertasnya saja dan ongkos cetaknya. Gitu. Di SIP. Ya, jadi ongkos untuk mencetak kertas kop ya. Ongkos untuk barang cetakan Bapak dicarinya. Izin Mbak Elpa bisa di share screen di sistem biar memahami ya Bapaknya, biar nggak berdebat lagi, nggak memahami bahwa itu jenis bahan kertasnya. Apa sebenarnya? Sebentar ya Bapak ya, saya lihat saya buka dulu SIPD-nya. Sebentar ya Bapak. Safari apa di Safari? Kertas dan barang gini cetak. Apa SIPD. Mungkin sambil saya buka ininya Pak, buka SIPD-nya sebentar. Mungkin yang lain dulu Pak bisa dibahas. Ini tentang mesin cetaknya apa masalah?
dan mesin cetak. Belum masuk dia. Dia tidak pakai. Saya kok nggak bisa masuk ke SIPD? Minta mesin cetak isu gitu yang itu. Mungkin yang lain Pak, saya menambahkan bahwa setelah dicek itu untuk aci-aci sudah ada di sistem Pak, di SSA ya. Aci-aci juga sudah ada Pak, bahan aci-aci. Alat atau bahan untuk kegiatan kantor lainnya. Bahan untuk kegiatan Karena semua sudah ada itu. Kami dapat datanya dari Dinas Kebudayaan ya, yang Komagu terkait dengan Pokaro. Berarti sudah semua Aci-aci, Pokaro. Jadi galungan kuning di sistem tidak disebutkan. di kantor lainnya Pak ya. Belanja di SSA nih Kang ya. Alat garing bahan untuk kegiatan kantor lainnya. Alat garing bahan kegiatan kantor lainnya. Bahan bukan Teman-teman sering-sering melihat, mencoba-coba mencari-cari. Jadi tidak hanya merekap kebutuhan sesuai dengan spesifikasi persepsi tiap perangkat daerah, karena kita nyusun standar itu satu untuk semuanya. Berarti ring itu merah. Oke, udah ya. Mungkin lanjut. Apa sudah? Sudah Pak. Sudah di pas bunga sudah masuk. Berapa Bapak? Pas bunga saya cari sudah. Pas bunga sudah ada masuk Bapak? Sudah ada di pas bunga tuh di Cendramata. Souvenir Cendramata lain. Oh Ibu Eva coba share screen tuh yang terkait yang master tadi. Bahan. Bisa saya dijadikan host dulu Pak? Enggak, Ibu hanya klik aja share screen di bawah. Ya, saya dibilang cannot start karena ada yang lagi Bapak lagi sharing DPA-nya. Tolong BKPSDM off dulu ya. Sekarang ya off untuk share screen-nya. Nanti ini Bu Eva sekarang. Udah bisa Bu Eva? Ini souvenir Cendramata Bapak. Ini pas bunganya. Mungkin harganya berbeda, tapi ini adalah standar yang sudah disurvei. Jika Bapak di luar standar ini, saya sih mohonkan untuk mengajukan ulang, tapi tolong spesifikasinya yang membedakan. Untuk kertas tadi, Pak Eva, master itu yang tadi. Kertas master itu saya belum dapat. Dia tergolong apa ya Pak? Roll atau gimana? Kertas apa? Jenis kertasnya apa? Saya ambilkan contohnya buat saya. Saya search di internet master roll itu nggak ada Bapak. Coba saya ambil contoh gini ya, alatnya. Mungkin sama bungkusnya Bapak, biar kami tahu jenis barangnya apa. Oke. Bentar. Masih di PKPSDA, mungkin dilanjutkan bidang lain dulu.
BKPSDM yang lain bidangnya ada? Mungkin ada. Halo. Izin mau tanya Pak, dari bidang mutasi BKPSDM Pak. Suaranya menggema Ibu. Coba gitu. Sebentar. Coba. Izin Bapak. Ya. Yang dari bidang mutasi. Gimana caranya? Mau nanya, dikit aku udah coba nyari di SSA tentang tinta yang Ink Advance seri 678 Pak. Ini belum tercantum di sini Pak. Halo ya. Bisa diulang Bu, maaf saya tadi kelewatan gimana Bu? Untuk tinta Ink Advance seri 678 itu belum ada di SSH, sementara kami membutuhkan tinta tersebut karena kami masih menggunakan printer yang menggunakan tinta Ink Advance 678. Nah, itu aja. Mohon dimasukkan ke ini Ibu ya, ke SSH kami juga belum. Nanti tolong dimasukkan ke SSH sistem SSH yang ada di pembangunan. Saya udah nyoba ini. Dari kode ininya nggak muncul, yang muncul yang 673. Enggak Ibu, untuk bisa masuk ke SIPD, Ibu harus memasukkan 7 kode rekening barangnya, asetnya. Jadi Ibu harus upload dulu di sistem yang di pembangunan buat mendapatkan 7 kode komponen barangnya. Atau Ibu bisa langsung tambah aja nanti di golongan printer di sana, bisa kami nanti dari sana kita dapat kode komponennya, baru saya bisa upload ke SIPD Ibu. Jadi tidak bisa langsung dari Ibu usulkan langsung ada di SIPD. Oh berarti di input ulang ya? Di input di pembangunan ya Ibu. Oh gitu. Oh. Ya. Ya, terima kasih ya. Izin. Bu Eva. Dari mutasi. Oh, mutasi. Ya. Berarti begini Bu, dari pembangunan. Berarti kalau item yang belum ada di SIPD itu berarti harus di input dulu sehingga dia mendapatkan kode gitu ya Bu ya? Iya Bapak. Oke, berarti yang menginput ini ke kita dari PPTK-nya langsung atau dari sebagai perencanaannya? Kami mungkin di koordinator di sebab perencanaan ya Bapak. Sebenarnya kami sudah yang sesuai surat edaran kami sudah memberikan akun dan login. Kalau misalkan itu kurang, kami bisa buatkan lagi login biar bisa multiple ngerjainnya. Oke, terima kasih Bu, udah jelas. Oke, makasih. Kembali Bu Eva. Iya Bapak. Ini contoh model rollnya, risionya. Boleh saya lihat barangnya Bapak? Ada plastik ya? Plastik. Seperti ini. Ada bungkusnya Bapak? Bungkusnya dipakai soal ini sudah terpasang satu screen. Nggak ada. Pernah lihat barang itu? Oke, nanti kami cari tahu barangnya Bapak. Nanti tolong di WhatsApp saya Bapak ya foto barangnya biar kami cari tahu nama yang menjadi standar namanya apa. Ini tintanya. Ini tintanya. Oh iya, kami belum masukkan itu Bapak. Nanti tolong di foto aja Pak, japri ke saya. Nanti tolong masukkan juga ke
Oke, nanti saya foto lewat kirim. Tapi izin Bapak, untuk dapat kode komponennya juga masuk lewat e-pembangunan Bapak ya? Oke. Oke, Mbak Eva, share screen-nya di off dulu. Apa lagi belum ya? Dari BKBSR, ada lagi? Share gini. Sebentar. Plastik pocket. Ini Pak. Plastik pocket. Yang aneh di kini itu ke UPPS tuh, nah ya. Ibu Eva, iya Bapak. tolong dibantu. Itu masih di ranah SSH, plastik pocket. Di linknya Bu Dayu Laksmi itu, klik tuh. Iya Bapak. Nanti kami sambil cari tahu nama apa ya namanya? Nama yang useful name itu apa? Arsipnya itu di atek. Saya akan cari tahu nama umumnya Pak ya untuk plastik pocket itu, nama barangnya. Karena kami nama umumnya seperti itu. plastik pocket ya Bapak. Coba ya. Saya di internet. Oke, kalau misalkan itu saya nggak cek lagi Bapak, sebentar. Padi sendirian. Oke, ada Bapak. Ya nanti kami masukkan Bapak ya plastik pocket dan tintanya. Mohon izin, Bu Komang, Pak Hendra Masan. Di bidang mutasi, kami belum ketemu untuk menginput pengganti transport dan akomodasi untuk narasumber di pusat. Terus juga asesor dari pusat itu belum ketemu juga. Sudah masuk di rekapan yang direkap oleh sekretariat. Ya, kontribusi untuk pelaksanaan asesmen seleksi, kontribusi kepada pihak ketiga itu belum ada juga. Dari teman di BPKD Bapak, saya tidak tergolong SSH. Mohon masukan dari Pak Tutwi sudah. Izin dari bidang mutasi ya. Izin menjelaskan terkait dengan asesor pelaksanaan asesmen ya. Pada saat mendatangkan tenaga dari luar Pemkab Badung, kita akan membayarkan tiketnya, membayarkan hotel menginapnya, gitu nggih? Ya. Itu masuk ke pengganti transport dan akomodasi. Pengganti transport. Kalau pengistilahan di SIPD ini dan Perpres 33 itu dimuat di dalam masuk dalam kategori perjalanan dinas yang diberikan kepada sudah ada spesifikasi ini untuk pejabat-pejabat yang ditentukan di Perpres 33. Makanya pada saat di grup Nike kita sama-sama belajar, kami share Permendagri 90 dan Perpres 33 2019 untuk mendapat pencermatan secara bersama bahwa Perpres 33 Nike untuk perjalanan dinas tadi di prolog sudah saya sampaikan itu close list. Kami tidak bisa menambah mengurangi dari keberadaan item yang sudah tertera di Perpres 33. Hingga pada saat pembebanan atas belanja tetap mereka biaya-biayanya itu tentu diambilkan dari standar yang ada di akomodasi untuk mereka. Kelasnya apa dulu, ada apa untuk pejabat eselon anggota deputi, pejabat setara eselon 2, apakah mereka setara pejabat eselon 1, pejabat negara, sudah ada nih perjalanan dinas. Itu dipakai rekening belanja untuk memberi hak-hak atas yang
yang dilakukan oleh asesor tersebut. Gitu. Selama ini kita kan memberi uang saku. Uang saku itu berarti uang harian jadinya. Ya. Uang harian dari perjalanan dinas mereka. Gitu. Uang hariannya juga sudah ada di standar tersebut. Gitu. Nah ini mungkin kami laporan pimpin terkait dengan pelaksanaan kerja dinas bagi asesor itu kan akan dikuatkan di Pergub ini ada pasal norma-norma pengaturan. Selama ini izin penerimaan atas pasal-pasal penekan terkait uang dinasnya belum secara rigid diatur. Jadi kami tidak bisa seleluasa dulu untuk mengeluarkan rekening belanja ataupun kode barang di luar yang sudah ada. Oke, mungkin saran sekian. Mungkin ada yang kurang belum jelas ya? Mungkin kita cek dulu nih nanti Pak Ted. Coba lihat di sistem itu standarnya kan benar ampun. Nilai angka itu ada nggak sesuatu keputusan dari BKN ataupun apa yang bisa kami pedomani dalam menerapkan standar-standar yang diharapkan sesuai Permenpan lah. Kalau terkait asesor itu setahunya dari Permenpan gitu. Permenpan RB misalnya. Kalau untuk biaya kontribusi ininya dia ada SK keputusan untuk PNBP kebetulan itu juga sudah ada di situ, sudah yang input Niko, coba dilihat uang ini sudah ada, sudah yang masukkan di SBU nih kan, uang yang diserahkan kepada SBU udah, nggak ada untuk makanya uang saku, uang kepesertaan itu. Kemarin yang sudah input itu pakai usulan BKPSDM, coba scroll ke bawah nih kan. Coba ada. Pendirinya PNPB itu mana? Coba turun. Terkait uang saku peserta diklat PIM ini dah. Ini kami terserang agak kesusahan untuk memasukkan karena kode barang sama kode rekening belanjanya ini nggak bisa kami temukan. Oh, enggak, naik dikit. Yang PNPB itu apa itu? Coba naik Pak. Dari BKBSM yang menampilkan ini. Ya, apanya Pak? PNPB itu apa itu? Yang mana? Ada PNPB. Sesuai PNPB. Asesmen. Terus. Top. Belanja diklat pemimpin sesuai dengan PNPB. Ini sudah ada nih, data dan asesmen GPT, administrator, pengawas. Terkait honor penyelenggara nih ke sudah ada juga nih ke di SBU. Ini uang sakunya agak susah kami. Kalau terkait asesmen jabatan JPT, administrator, pengawas sudah ada nih Kak. Kemarin dari BKPSDM Bu siapa nama Bu Sri. Ya. Ben Sri sudah coba komunikasikan lagi, sudah kita lakukan proses penyesuaian di Kak. Karena ada ketentuan dari PNPB ini Kak. Oke. Berarti sudah ada tuh Pak ya? Ya ada. Coba di sistem dicek Nika sudah ada. Jadi setiap Nika dicek dulu tadi dia penekanan kami Nika sebelum mengajukan Nika cek and recheck lagi di sistem keberadaan dari standar yang sudah diajukan. Jangan sampai nanti sudah ada diusulkan lagi. Sehingga coba teman-teman di bidang terkait dengan uang sakunya itu tolong dicek kembali ya. Kalau uang saku terus terang Bapak, uang saku ASN tidak dikenal di Niki di kode barang ini kok. Karena kita tuh agak susah uang saku, uang yang diberikan kepada masyarakat masih dimungkinkan dibuka. Tapi kalau terkait uang saku untuk ASN karena ini arahnya ke Remun, kami juga kurang tahu Remun ataupun nanti dilekatkan di CPP itu perlu nanti mungkin arahan dan tunjuk pimpinan lebih lanjut. Berarti belum ada ya Pak ya? Belum. Itu kita sudah nyari-nyari uang saku nih kok di nomenklatur kode barang sama rekening belanja tidak ketemu.
Nggak ada nih kok di Permendagri 90 ataupun di sistem. Ini perlu dibicarakan lebih lanjut ya Pak ya. Nggih, nah kalau sepanjang rekening itu nggak ada, kami memasukkan itu kan ASN itu sudah rigid sekali nih ke Bapak. Jadi apa-apa hak ASN yang dalam melakukan kegiatan itu untuk mendukung kegiatan itu mana-mana yang diperbolehkan di Permendagri 90 nih. Nggih. Ini jasa pengiriman ini berkas. Jasa pengirim berkas izin kayaknya itu Mbak Eva. Jasa pengirim berkas ada ya? Jasa pengirim berkas itu ada. Belum ya, ekspedisi itu belum ya? Di SPU ya? Jasa di SPU. Izin nanti untuk jasa pengirim berkas akan distandarkan, nanti kita masih survei terkait dengan berapa pihak penyedia jasa, contohnya ke Posgiro apa itu, karena ini tidak bisa kami memakai standar yang dari perangkat daerah karena penyedianya itu ada dari Posgiro, pihak-pihak JNE apalah segalanya, Tiki itu menjadi acuan. Jangan sampai nanti standar yang dicantumkan dari perangkat daerah itu lalu pada saat direview oleh pihak-pihak yang mempunyai kompeten dalam review itu kita disalahkan terkait standar yang dicantumkan Pak. Masih diproses itu udah jasa pengiriman. Ini juga ya Satya Lencananya Pak ya sama ya. Oke. Nah kalau jasa pengirim paket Satya Lencana, niki kan kalau di LS kan niki apakah orang lain yang mengirim niki? Apakah PNS? Agung. Satya Lencana mumpung Agung. Bentar ini PPTK-nya ada. Ini jasa pakannya. Kalau jasa pengiriman itu kan berkas ataupun dokumen itu kan ada pihak penyedia sekarang nggak Pak? Tiki, JNE, Posgiro. Apakah yang dimaksud LS ini apakah kita membayar ke Tiki atau Posgiro 8 juta gitu? Ini ada kita Tiki. Ulang Pak. Gimana? Ulang. Ini ada. Kalau jasa pengiriman berkas nikah kan selama ini kalau jasa kan di kita ini sudah ada Posgiro, JNE, Tiki. Kalau jasa pengiriman berkas dokumen itu kan itu pihak-pihak penyedia yang ada yang familiar di kita. Ini Bapak mengajukan jasa pengiriman berkas pensiun per paket 1 juta. Tentu kami kan tidak bisa menyebutkan 1 juta paket itu karena ada yang bisa setelah sekarang yang zamannya keterbukaan niki ada dilihat harganya dari Posgiro berapa per kilo kan hitung 1 kilo berapa, JNE berapa gitu nanti. Begini Pak kita mengambil berkas Satya Lencana itu kan banyak sekali. Berkas yang kita ambil di Kemdagri itu kita ambil di sana, kita paketkan ke kantor pos. Betul. Kita paketkan di kantor pos di sana, pengepakan kita kirim ke Pemda Berung itu jalannya. Oke, berarti kan hitung kilo Pak nggih. Ya, hitung kilo. Pengepakan hitung kilo dia ya. Izin nanti kami akan standarkan per kilo berapa. Bapak hitung berapa kilo Bapak nanti ngirimkan itu. Itu nggih? Diperkirakan ya. Kita tidak tahu per kilo berapa itu. Oke. Segera nggih. Pasti nikah kan dirilis Pak. Semua jasa pengiriman itu punya standar. Contoh JNE lebih mahal, Tiki lebih mahal, Posgiro lebih mahal. Mana kita standar pakai ini perlu kan perumusan dari tim nih Pak. Poin yang pasti kita pemerintah kan pakai Posgiro kemungkinan gitu kemungkinannya. Jadi kami akan sandarkan ini tidak bisa perangkat daerah PKPSTM, lalu Satya Lencana LS 8 juta itu kan tidak tergambar berapa kilo yang harus dikirim. Oke. Berarti masih dibicarakan. Nanti kalau sudah ada kami akan informasikan di grup untuk bisa dipakai acuan nggih. Ini jasa pengepakannya? Jasa pengepakan Satya Lencana. Kalau jasa pengepakan itu ada penyedianya, Pak? Enggak, langsung di sana biasa di kantor pos kita, Pak. Di kantor pos itu ada pengepakan di sana. Oh, berarti izin kami dapat gambaran nanti kami sekalian meminta harga dari kantor pos terkait jasa pengepakannya. Itu nggih? Ya, betul. Itu sudah terjawab nggih? Nggih, terima kasih. Nggih. Ada lagi? Logonya udah.
logonya. Logonya sudah. Logo ini Lambang Garuda Emas. Ada. Oh, cetak Garuda Emasnya belum terjawab tadi gimana ya? Bu Eva, mohon difasilitasi dijelaskan terkait logo itu kan kertasnya pakai kop lambang. Jenis kertasnya izin saya nambahkan yang dimaksud adalah jenis kertas spesifikasinya speknya apa? Kertas ada serat apa gitu, ada yang spesifikasinya, ada kertas mungkin ada dalamnya emas ataupun perak, itu dalam isinya kan itu yang dimaksud Pak Eva. Tidak spesifikasi kita menyebutkan ada kertas APS 70 gram, itu yang akan dicantum di standar. Kalau kop lambang Garuda Emas ini mungkin kertasnya itu kertas khusus yang terbatas. Contohnya ada dalam muatnya untuk membaca bahwa ada hologram atau apa gitu. Itu mungkin ditanyain Mbak Eva. Mungkin bisa Mbak Eva, pemahaman kami gitu sih. Iya. Ini seperti untuk cetak SK-nya tuh. Maaf Bapak, kalau cetak SK kan di atas kertas A4 Bapak. Ya. Kalau Bapak, berarti Bapak memberikan pihak ketiga untuk mencetakkan Garuda Emas di atas kertas kan Bapak. Jadi Bapak sekarang tinggal cari harga barang cetakan untuk kertas F4 di barang cetakan gitu. Nanti Bapak misalkan nanti ada jenis kertasnya juga di sana, misalkan kertasnya berbeda ya, tinggal dipilih aja barangnya apa gitu. Di barang cetakan. Ya sudah. Sudah? BKPSDM ada lagi? Sebentar. Berapa? Asesmen sudah. BBM udah. Kotak buku register. Buku register. Sudah masuk ya? Izin Bapak Ibu yang di admin sana sudah cek di sistem belum Pak? Jadi kalau satu-satu kami jawab, nanti kami sudah mengimbau untuk cek and recheck di sistem dulu yang tidak benar-benar ada untuk ditanyakan. Izin Bapak, kalau buku register, buku per pasal kami tidak bisa memasuki. Ya Mbak Eva silakan. Iya, karena izin Bapak, kalau memang nomenklaturnya buku register atau buku per pasal itu kita tidak bisa, itu kan tidak standar Pak, bukan standar nama barang. Jadi berarti kalau buku register berarti Bapak beli buku. Saya kurang tahu Bapak beli buku apa cetak buku. Kalau Bapak cetak buku, Bapak carinya di barang cetakan. Kalau Bapak beli buku yang nanti judulnya register, Bapak berarti beli buku. Jadi Bapak tinggal pilih buku yang berapa halaman. Sama kayak lembar disposisi. Lembar disposisi surat berarti Bapak cetakan sebenarnya. Bapak cetak kertas NCR. Jadi Bapak nanti tinggal cari di barang cetakan, kertas NCR yang 3 lapis, atau kalau disposisi kan 3 lapis ya Bapak, kertas yang 3 lapis, tinggal Bapak pilih yang ada tersedia di sana. Tinggal Bapak pilih kertasnya yang NCR berapa lapis dan jenis kertasnya apa, misalkan F4 atau setengah F4, begitu loh Bapak. Kita beli gininya dulu ya, kertasnya. Iya, Bapak menentukan jenis barangnya. Nanti kalau judulnya bukunya Bapak adalah lembar disposisi, ya itu terserah di PPTK menamakan barang itu apa. Tapi yang pasti kalau Bapak beli barang, kita harus lihat barangnya standarnya apa. Kota arsip belum masuk. Kotak arsip. Sebentar Bapak cari, saya box file. Box Indonesia file. kan apa di Inggris kan? Bentar. Maaf, box arsip ada di barang cetakan Bapak, box arsip yang karton 450 kali 368 mm sudah masuk yang dari standar arsip. Cetakan ya? Barang cetakan.
Yan, Aci Menjaya-jaya Pak ya. Aci Menjaya-jaya belum. SBU-nya Pak ini. Aci. Nah, Mana ini? SSA ya? Aci Menjaya-jaya ini Pak. Aci di SSA nih. SBU kayaknya. Aci. Kamu tombol ini tadi. Nomor 78 Pak. Turun. Baris 78. 78. Izin untuk Aci sudah distandarkan, sudah kami dapat masukan dari Dinas Kebudayaan terkait dengan ranah terkait upekara. Di standar 1 ini sudah berlaku untuk semua perangkat daerah se-Pemkab Badung. Jadi tidak ada lagi perangkat daerah A, B, C, D mengajukan standar terkait dengan upekara. Pakai standar yang sudah ada di sistem. Sudah ada nih Pak. Izin dimutasi di bidang mutasi, tolong dicek Aci Menjaya-jayanya sudah muncul apa? Besaran ini kan beda dia besarannya 5.500.000 nih. Kemarin kalau salah sudah dicek belum ada. Dengan Aci. Cari Aci. Aci Menjaya-jayanya khusus nih Kak. Khusus Menjaya-jaya Pak. Khusus Menjaya-jaya Pak. Mungkin di sana tidak ada istilah Menjaya-jaya di kebudayaan. Dan nilainya juga mungkin ini lebih besar ya. 5.500.000. Nilainya ini yang lebih mendekati. Pak, izin kemarin SSA-nya kan di input itu terkait dengan upekara. Mungkin bisa disampaikan. Bapak masih untuk Aci Bapak masih dikoordinasi sama Dinas Kebudayaan. Jadi memang Aci kita harus menentukan jenisnya apa saja yang dibutuhkan. Nah, sedang dibuatkan standarnya untuk Aci di Dinas Kebudayaan karena sebenarnya dinas yang mengetahui Aci-nya ini diberikan untuk apa saja. Untuk itemnya sebenarnya sudah ada di SSH, tapi mungkin apakah perlu dipaketkan menjadi satu paket pekerjaan yang jadi masuk HSPK atau itu belum, tadi masih koordinasi dengan dengan Dinas Kebudayaan Bapak. Tapi itemnya misalkan canang atau apa banten-banten yang lainnya yang sudah untuk di SPJ kan sebenarnya sudah ada yang dipakai ya di barang. Sebentar Bapak, saya cari sebentar. Sini ya, sebentar. Di alat untuk bahan kegiatan kantor lainnya. Mungkin saya bisa share ya Pak ya, sebentar. Ini item yang sudah ada 109 item Bapak untuk rinciannya. Nah sekarang kan tergantung dinas butuhnya apa. Tinggal dipilih di sini. Tidak ada pemaketan Bapak, dengan berat hati kami bilang tidak ada, bisa ada pemaketan. Jadi Bapak kalau Aci Bapak harus merinci, misalkan canangnya butuh berapa. Seperti itu sebelum sampai ada keputusan dari Dinas Kebudayaan apakah itu akan dijadikan HSPK atau nantinya gitu loh Bapak. Belum, pekerjaannya tidak bisa dipaketkan karena menurut Dinas Kebudayaan juga yang tahu kebutuhan adalah di perangkat dinas. Jadi Bapak menyantumkan harga 5.500.000 itu kan sebenarnya berdasarkan pembelian masing-masing item yang sudah ada di sini gitu. Yang mengetahui sih perangkat dinas itu juga
Nanti mungkin bisa dari BPKAD saya kurang tahu apakah HSPK ACI akan dijadikan HSPK Bapak. Tapi hasil koordinasi kami tadi pagi, Dinas Kebudayaan bilang untuk aci-aci karena sangat beragam harganya dan yang mengetahui item yang dibeli adalah perangkat dinas, sebaiknya memilih di SSH. Berarti di sini di kode komponen ini dia mencarinya. Mungkin itu Bapak. Ya berarti untuk angkatan menjayanya aci-acinya tidak, berarti kita rinci lagi. Iya Bapak. Selama tidak tercantum di HSPK atau SBU, Bapak harus rinci. Kembali ke bidang mutasi bisa dikondisikan. Kalau ininya bisa dijadikan satu paket Bu Eva. Yang mananya Bapak? Kalau yang untuk sementara mungkin bisa dirinci, ini untuk selanjutnya mungkin bisa kembali ke seperti itu, bisa disuruhkan ke ya mungkin nanti kami koordinasi dengan Dinas Kebudayaan Bapak ya, buat ininya, buat dipaketkan pekerjaannya, bukan itemnya. Belum Pak. Ya, makasih Bro. PKBSDM sudah semua ya? Jasa tenaga kerja non pegawai. Ini tenaga ahli teknologi informasi, pengalaman 2 tahun. Bagaimana mengkondisikan di sana? Izin terkait jasa tenaga kontrak, kalau Bapak cari di SPD itu ketik di SBU, cari kontrak, ada di sana. Spesifikasinya sudah ada tenaga terkait spesifikasi dengan tingkat pendidikannya. Ada di sana. Tenaga ahlinya juga ya. Di sana ada Pak ya. Tenaga ahli ada. Maka kami himbau sebelum mungkin menginventarisir yang belum ada tuh dicek and recheck di sistem dulu. Cara ini dari sekretariat saya kira demikian dulu. Sekarang saya persilahkan ke bidang. Mungkin di bidang pengembangan SDM ada pertanyaan terkait dengan input SIPD. Waktu saya persilahkan. Terima kasih. Bidang-bidang lain tidak ada Pak. Kalau misalnya ini mau ke perangkat daerah lain. Kalau bidang pengembangan SDM, persilahkan pertanyaannya. Izin pengadaan Pak Yan. Pengembangan SDM. Pengembangan SDM. Pak Kabid, mohon. Pak Yan pengadaan aja Pak Yan. Mohon izin. Mohon izin ini ya pengadaan dulu, pengadaan kalau begitu. Mungkin ada masalah di untuk sewa PC-nya, mohon izin, mohon petunjuk untuk seleksi pengadaan ASN terkait dengan sewa PC dan jaringannya, Bu Eva barangkali bisa memberikan petunjuk. Terima kasih. Maaf Bu, saya tadi kelewatan apa Bu? Untuk seleksi pengadaan ASN, itemnya sewa PC, notebook dan jaringan. Nah, itu. Sewa ya Ibu, sewa. Iya. Belanja. Yang kalau sewa komputer yang di SBM harganya nggak bisa dipakai Bu? Ini karena saya belum cek dengan yang itu sih Bu, tapi karena ini termasuk jaringannya Ibu. Sewa, sebentar Bu. Sewa. Biasanya dari sini. Ini dong. Masih merah nih. Biasanya kan biru nih. Kalau bisa kita bisa ngomong. Sewa komputer memang belum ada di
di SBM Ibu, saya besarannya Suara kita kan tidak kedengaran sana. Izin yang belum untuk kami beri waktu untuk sesi perangkat daerahnya, tolong di mute dulu sound audionya gitu. Sekarang sesinya di BKP SDM dulu. Kalau udah dulu menginjak ke Perkim lain. Begini Bu, kalau saya lihat dari sewa tenda ya Ibu, sewa tenda di SBM sudah sangat rinci per dimensinya. Tinggal Ibu pilih sebisa mungkin dimensi yang ada di SIPD yang sudah diupload. Terus sewa ruang juga, sewa aula juga tidak ada sebenarnya, tapi tolong masukkan spesifikasi. Untuk sewa PC notebook juga kami tidak ada standarnya. Coba tolong diajukan ya Ibu. Tapi yang pasti sewa notebook PC ini berapa buah paket? Ada ya 500 paket dan 300 kami. Karena ini akan menjadi standar Kabupaten Badung, tolong kami diberitahukan Ibu dapat harga ini dari mana. Kami harus cek ulang Ibu untuk harganya. Dan ini misalkan sewa PC dan mungkin jaringan. Jadi Ibu harus pisahkan antara sewa notebooknya saja sama sewa jaringannya. Itu harus dipecah. Jadi tidak bisa, ini kan 150 itu udah include sebenarnya. Mungkin Ibu satuannya hari, tapi sebenarnya Ibu mempaketkan ini untuk sewa PC sama sewa jaringan. Jadi kami untuk begini coba dipecah ya Ibu, karena nanti ini akan menjadi standar Kabupaten Badung. Jadi nanti kalau misalkan di luar BKPSDM akan menyewa PC atau nyewa notebook, itu standarnya akan sama dengan yang di BKPSDM. Iya, nanti mungkin kami ajukan juga untuk BPKAD untuk mendapat persetujuan TAPD untuk harganya. Baik, Bu. Untuk sewa gensetnya, Bu? Sewa genset. Sewa genset sudah ada Ibu di belanja sewa generator. Saya izin share ya. Narasumber itu dia masuknya di mana? SBU ya? SBU. Oh, mungkin masih ada yang share screen ya. Yang pasti sewa generator sudah ada, standarnya unit per kali, harganya 6.050.000. Itu berdasarkan SBM. Share screen sudah bisa. Oke. Izin share screen. Ini Bapak, sewa genset. Satuannya unit per kali. Sudah BKPSDM ya? Terima kasih. Pengembangan SDM, Pak. Ya. Tadi Ibu yang dari pengadaan sudah nggih? Siap sudah Pak, terima kasih banyak. Ye. BKPSDM yang sudah bidang lain? Ya, kami dari bidang pengembangan SDM lagi satu, mohon izin. Oke. Begini Pak, kita ada dua kegiatan yang besar yang belum bisa kita input dengan pemenuhan kebutuhan atau hak teman-teman untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi dalam hal ini pelatihan. Kalau secara garis besar kemarin plan yang kita laksanakan, ini kan ada dua ya, kita laksanakan atau kita kirim teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini. Kalau untuk kegiatan yang kita laksanakan, itu ada tadi sudah dijelaskan untuk biaya pengganti akomodasi dan transportasi kalau seandainya kita mendatangkan pekerja. Sudah tadi dijelaskan, mungkin mirip dengan bidang mutasi. Bisa kami sudah catat. Terus yang kedua
terkait dengan pemberian uang saku, walaupun tadi sudah dijelaskan, karena kita untuk pelaksanaan pendidikan itu kan masih sekarang dasar atau standar gininya ada perbuk untuk biaya pendidikan, kan gitu Pak ya. Di sana sudah dijelaskan memang teman-teman dapat uang harian gitu. Nah, sedangkan di satu sisi kita tidak bisa masuk ke situ karena ya mungkin tadi uang harian untuk dikeluarkan sesuai dengan Perpres 33. Nah, mungkin itu mohon petunjuk karena kalau kita laksanakan di Puspem selama ini teman-teman dapat uang harian itu dengan kondisi yang baru sekarang seperti apa, itu mohon pencerahan. Terus yang kedua yang cukup besar juga itu kalau seandainya kita kirimkan teman-teman untuk mengikuti pelatihan ke luar instansi, dalam hal ini yang dilaksanakan oleh instansi pusat ataupun hal yang lain. Kalau selama ini untuk rekening itu dia semacam gelondongan, namanya LS. Jadi sebelumnya ada sebesar 3 miliar gitu kalau tahun sebelumnya, dan sekarang juga kita ajukan seperti itu. Dengan kondisi sekarang bagaimana kita menyikapi itu? Karena kalau pedoman kita, jika ada instansi dari manapun yang meminta atau mengirimkan undangan kita mengikuti kegiatan pelatihan, teman-teman yang dikirim itu dia standarnya tentunya dari standar peraturan Bupati untuk biaya pendidikan tersebut. Jadi mohon pencerahannya dulu dari teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin nanti kami mendahului pimpinan mungkin terkait dengan kebijakan ini kan kami tim teknis sekarang di admin SSA aja. Tapi izin saya semampu kami untuk bisa memberi jawaban. Tadi sudah kami jelaskan bahwa pada saat kami melakukan inputting di SIPD, hal pokok yang harus kami lakukan adalah melihat di kode barang, lalu di kode rekening belanja yang sifatnya close list Permendagri 90 2019. Pada saat usulan rincian belanja itu kita harus pasang kode rekening, kode barang dan kode rekening belanja. Secara pengelolaan keuangan bisa kami jelaskan bahwa termaksud di dalam input ini adalah pada saat ending terakhir nanti, pada saat penatausahaan akan tercatat di penulisan aset secara otomatis di sistem, baik neraca juga secara sistem juga akan secara otomatis. Ini maksud dari dalam sistem ini termasuk harus dirinci. Kenapa harus dirinci? Bahwa setiap belanja itu direncanakan untuk diusulkan di tahun berikutnya. Jadi ada suatu perencanaan bahwa keluarnya senilai uang dalam paket tentu diharapkan sudah ada kalkulasi ataupun rencana-rencana dari perangkat daerah melakukan apa di tahun berikutnya atau tahun-tahun tertentu. Jadi baik itu program yang tertuang, program kegiatan di Restra, apapun, capaian target kinerja dari perangkat daerah itu kan sudah menggambarkan apa yang akan dilakukan dengan diberikan alokasi dana. Nah, tadi dah kami jelaskan bahwa uang saku ini ataupun pemberian uang pengganti di formulasi terkait dengan rekening belanja dan kode barang ini sudah kami coba konsultasikan ke Kemendagri. Kenapa nggak dibuka terkait rekening uang saku? Karena berbagai pertanyaan teman perangkat daerah kan uang saku terkait diklat. Kami memahami bahwa ini butuh, kembali lagi bahwa dari Kemendagri menyampaikan uang saku tidak ada karena semua akan termuat atau dicantumkan dalam TPP. Nah, kami dibalikkan ditanya, apakah teman-teman yang diklat dapat TPP? Kami ditanya itu, kami tanya ke teman-teman pelaksanaan, memang TPP kan dapat ya, dia melaksanakan tugas. Jadi kami dibalik tanya, apa bedanya orang yang diklat dengan yang tidak diklat? Nah itu. Ini kami tidak bisa menjawab
Karena pada saat orang diklat tetap dikasih TPP, dia melaksanakan tugas untuk pendidikan. Gitu. Sehingga uang saku untuk ini tidak bisa kami komentar, kita bisa masukkan, tapi pada saat kami dihadap pada kode rodo barang dan rekening belanja, itu yang tidak bisa. Sehingga tidak bisa selasa dulu kita membuka rekening belanja, sehingga harapan kami ini kondisi ini dimaklumi gitu. Karena kita sudah mencoba dengan segala upaya mencari upaya seperti itu, tapi belum tertemu gitu. Kami juga nggak tahu apakah ada regulasi yang akan menaungi ada perubahan ini, kami kurang memahami. Sepanjang ini kami ditugas di admin SSA adalah menginput standar-standar yang sudah diajukan dan sudah mulai kajian dan kesesuaian kode barang dan rekening belanja. Gitu. Nah, terkait dengan kemarin membreakdown terkait dengan pelaksanaan diklat kursus singkat ya, kursus singkat diklat itu, izin, apakah ada nggak gambaran atau usulan sebelumnya dari perangkat daerah jika bisa mengestimasikan kebutuhan dana misalnya 3 miliar gitu. 3 miliar itu datang dari mana? 3 miliar itu datang dari mana? Tentu kan ada berapa kali kita diklat jenis A, jenis B, jenis C dengan estimasi biaya A, B, C, D sehingga keluarlah angka 3 miliar. Gitu. Nah, kami sempat juga memberi saran kemarin Bapak Bu Sri ya, sempat diskusi bahwa gimana kalau dibuatkan pembidangan, bidang perencanaan, pelaksanaan atau untuk pengawasan, dibuat berapa plotnya untuk alokasi kursus singkat itu, sehingga tidak hanya gelondongan diklat singkat itu. Nah, sehingga ada di program kegiatan restranya PKPSN mungkin sudah tertuang itu apa capaian-capaian yang harus terkait dengan harus dicapai, sehingga membreakdown kepada jenis-jenis pembidangan kursus singkat atau sosialisasi yang akan dilakukan dalam tahun berikutnya, itu tahun 2021 ya. Itu ya. Gitu. Mohon izin untuk hal itu bisa kami pahami. Tapi begini, kalau untuk kegiatan yang kita memang laksanakan, mungkin Bapak kita laksanakan pelatihan apapun itu yang kita yang merencanakan hal tersebut, kecuali tadi uang saku tentu sudah bisa kita pastikan. Cuman yang jadi masalah yang tadi gelondongan itu adalah kita dalam hal ini menunggu tentunya pasti teman-teman sudah memahami, kita tidak tahu dia untuk tahun depan ini siapa yang akan diundang. Ini kan seluruh instansi baik UNER yang tidak ini kita breakdown secara detail dan dari mana kita dapat uang 3 miliar itu, kita asumsinya adalah dari biaya pendidikan yang ada sekarang. Jadi rata-rata teman-teman dia berangkat atau mengikuti pendidikan 5 hari, khusus baik itu dia dari kontribusi dan hal-hal lainnya, itulah kurang lebih kita dari pengalaman menghabiskan dana 10 juta. Makanya dalam setahun kita asumsikan 300 orang yang mengikuti kegiatan itu, dikali 10 juta dapatlah sarannya 3 miliar gitu. Jadi asumsinya ini adalah orang yang berangkat dengan banyaknya pelatihan. Jadi seperti itu dia. Kalau membreakdownnya itu seperti apa ya gitu. Itu kan sekilas Bapak sudah bisa menggambarkan dapat angka 3 miliar. Kan kenapa nggak diusulkan seperti itu aja? Oh iya, sudah kita usulkan, cuma di paketnya apa namanya, ini untuk membantu ya. Rata-rata kan 10 juta dia gininya, apa namanya, untuk sekali berangkat. Untuk maksud saya untuk lebih fleksibelnya gitu loh pas ininya. Izin terkait dengan unsur perencanaan ini, karena SIPD ini akan seperti contohnya bukan hanya di diklat aja, jalan, drainase juga dipersyaratkan untuk merinci biar tahu progres berapa orang nanti, karena di laporan nanti akan capaian kinerja orang berapa yang sudah di diklat itu akan keluar dari anggaran yang ditarget itu 300 orang, capaiannya berapa orang nanti akan keluar itu capaian atas uang yang dibelanjakan, targetnya 300 orang, berapa yang sudah diklat jadi 100, berarti 100 kali 3, kan gitu aja.
100/3 gitu. Itu nanti arahnya sistem ini. Kenapa dia? Karena pada saat membuat analisa terkait dengan capaian target kinerja dari alokasi anggaran itu akan bisa secara sistem akan bisa kita lihat gitu. Nanti Bapak Ibu nanti mungkin dari perencana yang menyusun renstra, menyusun apa akan ada gambaran capaian output outcome, apalagi dia indikator masukan, indikator keluaran, indikator output, benefit itu akan bisa tergambar. Mungkin saya agak terlalu nyimpang mungkin karena saya pernah di perencanaan seperti itu. Akan tergambar berapa orang sih targetnya. Bapak kan di DPA RK-nya kan mencapai target ya berapa orang. Kan nggak mungkin paket bunyi orangnya akan didiklatkan. Itu sebagai acuan ya. Punya korelasi antara rincian belanja dengan capaian di atas, input, output, outcome, benefit. Karena ini akan tidak hanya angka dipasang di belanja, tapi akan mempunyai korelasi kepada ke atas terkait capaian output dan outcome. Itu ya. Ini mungkin saya jelaskan kenapa itu harus dirinci, karena ada keterkaitan antara ke atas pencapaian output outcome. Ini pada proses renja, akhirnya kepada proses pelaporan terkait capaian kinerja dari perangkat daerah. Gitu nggih. Kalau bisa kami dibantu terkait itu, Peter mungkin segera bisa kita eksekusi usulan itu. Itu mungkin agak panjang, mohon maaf. Untuk perhitungannya paketnya 10. Kalau orangnya kita bisa tentukan. Itu sudah orangnya seperti tadi sudah contohnya kita kan 300 orang per ininya 10 juta rata-rata penghabisan. Nanti kita untuk mengajukan ini Pak di kode rekeningnya ini bagaimana dia? Biar paket 10 juta. 10 juta di paket itu atau gimana? Karena ini izin di dalam input di RK itu ada koefisien nanti mungkin di perencanaannya tahu 10 orang kali berapa kali 1 orang. Nanti di koefisiennya kami arahkan cara inputtingnya nanti. Inputnya ada caranya ada. Asal usulkan dulu aja nanti kami buat simulasinya kita untuk biar nanti teman-teman lain dapat kesempatan nanti kami sampaikan ke BKPSDM. Usul itu biar kita input sistem Bapak bisa mengeksekusi anggaran. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Sama-sama. Mungkin BKPSDM sudah selesai semua? Belum. Ini nama lagi Pak Batut Amburang mungkin mengganggu menyita waktu banyak. Maaf. Nggih. Clear dia. Apa lagi itu? Ini Patut. Ini terkait dengan pemeliharaan peralatan dan kop. Di sistem pemeliharaan peralatan alat studio kantor, penengkapan kantor. Izin terkait dengan kami, kalau nggak salah ini teman kami coba cek di sebelah untuk sistem untuk belanja pemeliharaan ini sudah ada di Perpres 33 Bapak Ibu. Jadi kami memakai angka itu standarnya dari Perpres 33. Rankopnya ada, alat rankop ini khusus BKD aja punya. Tapi BKPSDM aja punya kegiatan pemeliharaan. Terkait dengan tidak menyebutkan label BKPS A, B, C, D Bapak, karena itu di Perpres disebutkan pemeliharaan perangkat kantor, spesifikasi barang sudah disebutkan, standar sudah ada. Coba dicek di pemeliharaan itu di SPK ya. Di SPK Bapak, izin teman-teman dari teknis juga mengecek, coba dilihat di SPK, itu jenis-jenis belanja pemeliharaan sudah tercantum. Pure mengambil dari nilai yang tertera tercantum dalam Perpres 33. Sudah coba Pak, teman-teman? Oh, ini lagi satu Pak, tasnya mungkin belum masuk di tas. Tas tapi? Tas untuk bingkainya itu. Nah, tas kembali lagi izin nanti Bu Eva bisa menambahkan, tas itu tidak menyebutkan brand Bapak, tas bahan pelatihan, tas saja gitu. Tasnya belum muncul Pak. Sudah dicoba belum muncul. Izin Mbak Eva untuk SSA tas.
Pembangunan, Mbak Epa. Sebentar Bapak, kami sedang carikan. Share screen-nya di off dulu Pak, di KPSDM. Biar Mbak Epa bisa share screen. Posisi tasnya di mana itu? Kami yakin tas itu ada kayaknya di SSA itu. Ada. Izin saya minum. Sebentar. Tas sudah masuk belum? Tas di souvenir? Tas yang dimohonkan tas kain ya Bapak? Apa ya Pak? Yang dimohonkan tas untuk diklat itu ya Bapak? Tas apa ya? Tas plastik itu. Tas plastik Bapak? Apa tas? Apa namanya? Tas ransel seperti ransel itu. Tas ransel. Tas ransel standarnya berapa ya Bapak harganya? Itu laptop itu Oke, bisa tolong diajukan ya Bapak. Masalahnya kami juga perlu menstandarkan karena dari Dinas Pendidikan juga ada pengadaan tas dengan dua harga yang berbeda untuk SD dan SMP. Kami akan bandingkan dengan yang punya BKPSDM nanti. Untuk tas kami hold dulu ya Bapak, tapi kami mohon diusulkan di SSH dengan spesifikasinya yang dimasukkan. Izin Bapak. Iya Pak. Terkait dengan input SSA di linknya pembangunan itu, nggak boleh langsung ada ke step di server masing-masing. Tidak. Ya. Untuk mempercepat proses penginputan. Halo. Tidak. Bagaimana Bapak? Untuk mempercepat proses penginputan di SIP D, ya. Untuk yang tadi itu yang dipertanyakan oleh teman kami di mutasi, tidak boleh langsung teman di bidang yang input ke linknya pembangunan. Boleh Bapak, BKPSDM mau ditambahkan berapa user? Masing-masing bidang, tambah 3. Iya Bapak, nanti tolong di japri saya Pak, nanti saya buatkan user lagi 3 orang ya Bapak. Ya, yang untuk mempercepat proses input. KPSDM 3 orang. Iya Bapak. Siap. Halo. Pencucian kain gorden juga. Oh gitu. Izin Bapak, maaf saya salah tadi. Ternyata satu akun bisa dipakai 3 orang. Boleh banyak orang? 3 orang dan bisa dipakai berbanyak Bapak. Pakai aja akun yang sudah di. Nggih. Maaf Bapak, saya tadi salah. Nggih. Berarti bisa nginput masing-masing bidang. Ya, bisa nginput berbarengan Bapak. Oke. Nah, berarti masing-masing bidang izin untuk pemeliharaan, kembali ke pemeliharaan tadi setelah dicek pemeliharaan rankopnya tidak ada di sistem. Nah, hanya yang ini adalah pemeliharaan sound sistemnya saja. Ya Bapak. Pemeliharaan rankopnya apa? Pemeliharaan apa? Rankop. Alat rankop. Drum band. Ya, alat drum band tidak muncul dia di SIP D. Ntar jangan cek ya. Alat drum band ya, alat seni ada. Ntar Pak, kami cek di CWD sebelah.
Ini ada. Siapa nih keluarin pemeliharaan? Pembangunan ini. Terus. Turun Pak nih. Coba dilihat. Di all dulu. Oke. Terus alat studio, sound system, HT, repeater, komputer. Gak ada ya? Nah, ini terkait dengan drum band mungkin ini spesifikasi kan beda ini. Di Perpres memang tidak ada, tapi dibuka peluang untuk beban peliharaan lainnya. Nanti izin diusulkan Pak G segera. Oke. Untuk yang lain komputer lain kan sudah ada Pak G, cuma drum band aja ya. Oke, segera Pak yang usulkan G. Mesin risonya juga pemeliharaan mesin risonya juga ada masuk. Mesin apa? Mesin pemeliharaan mesin cetak. Pemeliharaan mesin cetak. Alat kantor itu sejenis mesin ketik apa mesin apa Pak? Itu kopi seperti itu kopi deh, tapi nyetak itu dalam jumlah banyak sekali di apa namanya di masternya banyak terus sampai ribuan sekali. Jadi nanti hitungnya unit per tahun tuh Pak. Ya, satu unit itu berapa satu tahun? Ya, itu berapa tuh standarnya? Di sini kan contohnya itu peliharaan alat kantor itu mesin ketik unit per tahun 140.000 gitu. Oh gitu. Oke. 2,5 juta ya. Nanti kita buatkan Pak ya. Oke, lanjut. Ini yang ada di ini yang ditampilkan ini memang standar di Perpres 33. Tapi pada saat tidak spesifikasi tidak masuk sana tolong diusulkan, tapi ada perhatian tingkat kewajaran dan kepatutannya perlu dipertimbangkan, jangan melebihi. Oke. Dan ada dasar-dasar mungkin dari apa namanya media yang sudah pernah melakukan pembantuan. Berdasarkan pengalaman dahulu ya. Stories. Ini lagi pencucian korden. Pencucian apa? Korden ya. Pencuci korden, pemeliharaan korden itu. Jasa itu. Ya. Jasa laundry ada ya? Laundry ada ya? Laundry. Belum ada Pak, G. Diusulkan G. Jasa laundry korden itu. Jasa laundry korden. Ya nanti kami akan standarkan nanti. Jadi satu ini yang dari BKWSDM atau yang lain nanti kami kumpulkan karena ini menjadi standar seluruh Pemkab Badung Pak, bukan BKWSDM. Apa lagi? Jadi pertimbangan kepatutan kewajaran juga diwajibkan itu. Bentar Pak, apa yang belum? Sudah BKWSDM? Sudah. Di bidang yang lain di BKWSDM ada lagi pertanyaan sebelum kita apa namanya? Bidang yang lain? Jam 12 up dulu ya. Sebelum kita up di BKWSDM, bidang BKWSDM ada yang lain? Diusulkan? Untuk gininya tadi Pak Ted. Untuk tenaga honor tentang yang mana tadi? Honor. Tenaga ahli teknologi informasi pengalaman 2 tahunnya itu. Coba dia cari. Kontrak itu. Ada Pak? Ini. Di SBU Bapak tenaga ahli garing narasumber. Oh, tenaga ahli garing instruktur garing narasumber.
Kalau nggak nyaran ke pura-pura, nanti siapa mengundusi Pak Patut? Itu dari dijelaskan oleh Bu Eva bahwa itu akan dapat masukan dari Dinas Kebudayaan. Oke. Lalu akan dianalisa sesuai usulan perangkat daerah, akan dimuat di SSH Bapak. Oke. Namun Pak, di bidang tidak ada berarti. Halo teman di bidang. Bidang mutasi. Cukup, Nika. Cukup. Pengembangan? Aman. Aman. Di pengadaan? Udah, Pak. Sudah. Berarti sudah Pak. Terima kasih atas infonya. Nanti kalau bagaimana kita konsultasi sama. Terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan. Sama. Izin.